Yo, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Andika Pratama Putra. Ya, langsung aja ya. Gimana antum kabarnya? Ustaz, Alhamdulillah sehat walafiat. Antum gimana Ustadz di sana? alhamdulillah, hoir, alhamdulillah. Berarti, Semoga kita semuanya dilindungi Allah ya. ya, amin, amin, amin. Ya. eh Kita tuh terakhir berarti ketemu pas di pondok ya. Iya, pas di Hmm. pondok. Dulu tuh antum bagian apa dulu? Pembangunan Enggak, pas. swasta. Oh iya ya, oh iya. Kan kita swasta kalau nggak salah. Eh, kita swasta tuh. Iya, independen kita. Kalau 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 antum tuh dulu kamarnya di mana sih? Pembangunan tuh? Pembangunan samping Kajol. Oh iya, oh iya bener. Yang di Kajol itu kan si Fidin, si Bedur tuh yang di Kajol. Ah, ah, ah. Fidin. Oh, Ya, iya 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 iya. Kajol Yang itu. yang dulu tuh marah kan waktu yang antum waktu waktu ujian tuh kan ngumpulnya di depan pembangunan kan yang ashabu diesel sama antum kan. Kalau Iya, ngumpul di situ. kalau ngumpul di tempat situ pembangunan. Ya karena Heeh. musrif kita kan ustadz pembangunan. Heeh, Anda juga kan, kalau Anda dulu di Ninsia tuh, yang gedung Ninsia kan, makanya suka lewat kan. Jadi tahu, oh ini, Insia lantai 3 kan perpus ya. heeh, dulu kan Mm-mm. PPMD, jadi sekalian kayak lewat gitu loh, jadi lewat, itu anak-anak ngumpul, kadang Itu ngobrol Ninsia kan. sekarang Ninsia jadi asrama tuh sekarang. Asrama Ninsia tuh. Oh gitu? Oh, Iya. Jadi oh, sekarang Ninsia itu jadi asrama, mm-mm, DCC itu pindah ke Robito. Robito sekarang dimajuin yang taman itu tahu ya. mm-mm. Taman Robito itu sekarang itu jadi gedung 3 lantai nyambung dengan Robito yang lama. Oh, oh gitu. Dua lantainya itu buat DCC, 1 lantai atas buat kelas kalau nggak salah. Itu Mm-mm. mulai pembangunannya waktu udah anak keluar, tapi terus Oh, update, mm-mm. dapat informasi banyak lah. Mm-mm. Berarti antum tuh pas keluar tuh tahun berapa? Pas bener-bener kayak balik ke rumah. 2021, 2021. Oh, 2021 ya. Jadi gini, anak keluar itu sebenarnya anak keluar itu bukan bukan secara resmi dalam arti resmi benar-benar tuntas ya tanggung jawabnya. Karena waktu itu anak masih megang rumah sakit, proyek rumah sakit. Rumah sakit Gontor itu masih anak pegang tuh. Mm-mm. Jadi anak-anak ini keluar itu ya karena situasi dan kondisi. Mm-mm. Oh, Situasi dan kondisi yang menyebabkan anak harus keluar dari pesantren. hmm. Jadi 2021 ya, dan langsung itu tuh langsung pulang atau kayak santai dulu atau gimana gitu. Enggak. Jadi kan Ramadan ya. Jadi kan gini. Mm-mm. Jadi kita tarik mundurnya ke waktu anak tahun ke-6. Jadi tahun ke-6 itu enggak deh, tahun tahun ke-5 dulu deh. Waktu guru tahun ke-5 Mm-mm. itu kan ada proyek besar dua di Gontor itu. Mm-mm. Satu rumah sakit, dua pembukaan Gontor Putri 8 di Lampung. Iya iya. Waktu Mm-mm. itu. Nah, waktu itu yang dipanggil itu Ana, yang dipanggil Mm-mm. sama Musri Pembangunan Ustaz Sunarto waktu itu. Mm-mm. Gimana kalau misalkan antum yang membuka atau yang mengawali, yang mengontrol pembangunan Gontor Putri 8 di Lampung. Tapi setelah dipikir-pikir sama beliau itu dipanggil lagi, akhirnya udah antum fokus di rumah sakit aja, gitu kan. Oh ya sudah, karena rumah sakit itu perjalanannya panjang, Mm-mm. panjang banget perjalanannya. Kan rumah sakit itu dibangun ketika proses menara berjalan. Berarti tahun 2017-an itu. Mm-mm. Dari tahun 2017 baru diresmikan kan 2022 kemarin kalau nggak salah ya.
selesai pembangunan. Jadi agak lama memang rumah sakit. Trouble-nya banyak dan memang eh, ilmunya juga banyak yang didapat di rumah sakit itu. Oh gitu. Akhirnya ya adik adik kelas atau si Hamsar itu ya yang dia yang buka di GP8, anak tetap di rumah sakit. Hmm. Oh. Nah terus Hmm. pas antum pulang nih ya, pulang, oke, selesai nih di kantor ya, abdilah gitu ya. Selesai. Nah pas pulang nih gimana nih ceritanya? Jadi kayak Nah, kayak udah langsung, oh sebenarnya ini Ustadz Sahal nih megang atau gimana nih? ya jadi begini ya, berawal dari rumah sakit itu dulu ya, tanggung tanggung Hmm. jawab besar sehingga ada alasan anak untuk meneruskan sampai selesai rumah sakit. Berarti kan bukan hanya dari tahun ke-6 doang kan, tahun ke-7 sampai tahun ke-8 sampai selesainya rumah sakit kan begitu tanggung jawabnya. Nah, di satu sisi, di lain sisi waktu dalam proses dalam proses mengemban amanat tanggung jawab itu. Nah, anak itu ada dapat telepon dari kakak. Jadi kakak itu bilang begini, Hal, nih ada satu pesantren yang lagi nyari menantu. Nah, gitu. Hmm. Nah, awalnya nih ceritanya nih, yang mau Ya, berjuang. Syaratnya syaratnya cuma tiga katanya. Satu, dia santri waktu itu. Dua, dia mau menetap di pesantren. Tiga, mau berjuang. Udah itu aja katanya. Nah, waktu itu kan memang anak itu kan dalam posisi secara secara luarnya sih garis besar ininya apa responsibility-nya tanggung jawabnya dari sisi pembangunan oke. Dari sisi kebatinan kan pasti ada lah ya. Maksudnya eh, calon-calon mah kan pasti ada kan gitu ya. hmm. Nah, Kalau waktu itu yang lain gitu ya. calon-calon yang lain kan ya. Ah. Nah, waktu itu sebenarnya ada, cuman waktu itu nggak direstui oleh orang tua karena terlalu jauh. Oh, dia tinggalnya. Nah, kalau ya dianya nih, cuman Hmm. hebatnya beliau ini ya legowo dengan apa yang menerima dengan apa yang Ana sampaikan. Karena jujur saya sama sama orang tua jujur bahwa Ana suka sama perempuan ini, Ana pengen serius, tapi kata orang tua jangan deh terlalu jauh. Alasannya itu aja tuh. Hmm. Oh ya udah kalau kayak gitu mah. Ana sampaikan ke beliau, Ana sampaikan ke beliau, beliau ya udah nggak apa-apa, semoga antum dapat yang jauh lebih baik. Itu kalau kalau dari sisi psikologis perempuan mungkin sakit hati banget itu. Hmm. Cuman kehebatannya, ketangguhannya beliau itu kan malah mendoakan biar Ana dapat yang jauh lebih baik. Hmm. Pasti Ini antum beliau nih antum juga mungkin pas waktu di posisi itu posisi bimbang galau juga ya. bimbang galau lah pasti. Ya kan gimana ya maksudnya ya tahun kelima itu kan kita umur udah 23 dua tiga lah ya. Hmm. Artinya masa depan itu kan harus direncanakan dari jauh-jauh hari kan begitu. Ya kan ya. Dan anak waktu itu nggak main-main dalam arti suka suka sama Oke. seorang perempuan itu kan ya tujuannya untuk itu gitu. Hmm. Bukan untuk yang lain. Hmm. Nah, di waktu kekosongan itu dapat telepon lah dari kakak anak itu. Nah, Hmm. kakak anak kebetulan kan ngabdi di pesantren ini yang sekarang anak pegang ini, Hmm. jadi pengembangan bahasanya gitu. Nah, habis itu Oh, setelah kakak nelpon itu begitu, juga juga gontor juga. nah gontor juga, cuman beliau Ah. diutus oleh pondok yang ada di Luwiliang, besar juga, Hmm. alumni gontor juga, untuk mengembangkan bahasa yang ada di sini. Ceritanya Oh, tuh oke. komunikasi lah tuh sama sama Pak Kiai almarhum, ya kan. Hmm. Nah, muncullah terbesit lah. Beliau mengajukan seperti itu, kakaknya langsung menyodorkan, ya saya punya adik katanya. Masih di Gontor. Oke. Nah, coba tunjukin foto. Itulah, itu mah antara kakaknya sama almarhum aja ya. Jadi Ana kurang kurang tahu spesifiknya gimana. Cuman waktu itu ada di telepon. Ana masih ingat banget tuh waktu itu jam 9 Ana di telepon. Ah. Mana mau nggak katanya. Jadi nawarinnya tuh kayak nawarin
kacang gitu loh, Oke, kayak ini mau oke. kacang nggak gitu tuh. Heeh. Kan harusnya Kayak yang panjang kayak dulu kayak kan yang ya. hal kayak yang sepele gitu, padahal kan serius Sepele kan. gitu ya. Heeh, benar, Loh, benar. nah karena waktu itu anak itu ada ada apa ya? Ada pengalaman tentang menyodorkan seseorang perempuan kepada orang tua, ternyata orang tua tidak merestui, maka waktu itu Hmm, anak posisinya gini aja, ya sudah, terserah ini aja deh, terserah orang tua, kalau orang tua setuju oke. Nah, iya. jawaban anak tuh begitu. Oh, oke. Nah, Heeh. berjalanlah tuh ya, berjalan gitu. Tahun kelima selesai, tahun keenam masuk tuh. Nah, tahun keenam masuk ini ternyata keluarga serius Keluarga tanpa Ustadz keluarga ya, antum. ya keluarga anak, ya keluarga anak Hmm, dengan keluarga perempuan serius tuh, hmm, hmm. tanpa sepengetahuan anak. Pokoknya anak pun juga disuruh untuk komunikasi gitu ya sama istri anak yang waktu itu belum belum kenal sama sekali. Hmm. Dan Ana orangnya nggak mau, kalau misal nggak mau akrab dulu kalau memang belum ketemu langsung kan gitu. Oh, oh gitu ya. Iya, Heeh. jadi Belum kenal chatnya kan, masa belum belum kenal ujung-ujung mau kan aneh ya. lah ya, iya kan Heeh. nggak mungkin dong begitu ya. Oke, oke, Nah, oke. ada paksaan tuh dari keluarga, dari kakak, ya, adek, ayo cepet ngechat itu, minimal salam dulu kayak. Ya udah, kalau salam dulu mau kan, kalau salam dulu enggak lah. Udah, anak chat aja tuh, Hmm. assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah, 2 bulan kemudian baru anak chat lagi. Oh Jadi gitu. bener-bener anak tinggal. Anak Hmm. fokus udahlah. Saya memang di sini ngabdi, ngapain nih neko-neko lagi, udah ngabdi di kantor, selesain tanggung jawabnya. Habis itu nah tatim alhamdulillah beres, sudah pulang. Heeh, oke. Pokoknya prinsipnya begitu. Heeh. Jadi belum Nah, belum kayak mikir jauh panjang dulu nih. Pas belum, pas posisi belum. itu tuh kayak udah nyelesain yang ada dulu aja gitu ya. Nyelesain yang ada aja Ah, dulu. ah, ah, oke. Ah, Nah, terus? nah habis itu mendekatilah di tahun akhir 2021. Ya kan, kita ngawal Virtus juga kan, dari mulai PG sampai mereka lulus. Nah, ada satu satu momen waktu Ana itu beli genset di Jakarta. Jadi Ana buat rumah sakit itu kan genset gede tuh. Nah, izin tuh kan pulang ke direktur ke Jakarta, sekalian pulang lah gitu. Izinin 4 hari waktu itu. Nah, waktu itu ada chat masuk dari kakak Ana bilang, ini Pak Kiai pengen ketemu nih. Pak Kiai maksudnya ini ya, Hmm, pendiri di sini ya, hmm, mertua lah. hmm. Iya mertua. Hmm. Bayangin, ente mau menghadap Kiai dengan persiapan apa coba kira-kira? Ah, Kan pasti nggak ente, berani ya, pasti antum di menghindar posisi kan. kayak, aduh, ya Aduh, bingung lah gitu nggak ya. enak. Bingung. Nah, Ah, habis itu anak cari alasan gimana caranya nggak jadi gitu. hmm. Anak bilang aja, anak mau ke GP8 disuruh ngecek gitu. Oh, Tapi oke. anak jadiin, betul anak ke GP8. Padahal Oh nggak ada gitu. rencana. Ah, Sengaja untuk menghindari GP8 tuh yang di apa Lampung tadi. Lampung, Lampung. Ah, Yang di Lampung tadi. jadi ibaratnya apa ya? eh, Mau gak mau lah gitu ya. Iya, Jadi mau nggak mau. kayak kayak kasran-kasran koli lah gitu lah. Nah, ya begitulah. Ya, terus? Nah, habis itu udah oke, karena oh ternyata ada tugas, ya udah. Berlalu lah tuh sampai masuk ke bulan Ramadan. Mm-mm. Nah, di bulan Ramadan apa, komunikasi Ana dengan istri Ana waktu itu belum intens banget, jarang banget. Pokoknya jarang lah, intinya jarang. Nah, tiba-tiba eh, dia nge-share di status istri Ana itu, nge-share WA di status itu, atau IG? status WA, status WA. WA lagi di rumah sakit. Hmm. Nah, lagi di rumah sakit. Nah, ya karena nanya emang siapa yang sakit? Yang sakit ya papa, dalam arti almarhum ya kan. Oh ya udah, semoga cepat sembuh gitu tuh. Habis itu nggak lama
ternyata tujuh Itu antum Ramadan anak nanya gitu udah mulai ada rasa kasihan belum. atau lau bali lah biasa aja gitu loh. Atau Ya, gimana? ya basa-basi aja, basa-basi. Basa-basi, oke. Biar nggak tidak biar nggak dibilang cuek banget gitu ya. Oke. Iyalah, ya Nah, apa formalitas aja gitu ya. formalitas. Oke. Terus Nah, dilalah ternyata di tanggal 7 Ramadan itu beliau meninggal. 7 Ramadan, oke. Tahun 2021 tuh, tepatnya 19 April. Nah, dari situ Ana mulai, kok takdirnya kok begini gitu. Ana kan belum sempat ketemu kan, ada kesempatan ketemu Ana menghindar ya Hmm. sama Hmm. Pak Kiai ini sama almarhum. Di saat terakhir juga Ana nggak ada dan tahu-tahu informasinya meninggal dunia. Jadi keluarga keluarga istrian ini bertubi-tubi kena apa musibahnya. Jadi setelah Pak Kiainya meninggal atau papahnya istri meninggal, 3 hari kemudian neneknya Oh, mm-mm. atau ibunya dari Pak Kiai almarhum Almarhum. meninggal. 3 hari kemudian meninggal. Senin meninggal Pak Kiai. Kamisnya ibunya yang meninggal. Sore sore ya itu ya. Pagi harinya bapaknya yang meninggal. Oh, Jadi 3 orang yang meninggal sekaligus. bapak Kiai Kakek. almarhum, kakek, kakek. Mm-mm. Hmm. Ya, ya, Jadi ya, ya. kakeknya istri. Kakek istri, ya, ya, ya. Jadi istri itu ditinggal oleh papahnya, kakek Ah. neneknya dalam 1 minggu. Hmm. Nah, dari situ ya waktu itu Ana langsung nelpon keluarga. Ini gimana? Hmm. Ana pulang apa enggak? Gitu. Enggak usah, selesain aja dulu di Gontor. Kan biasa kalau pembangunan kan pulang 25 Ramadan. Akhir Hmm. Ramadan baru boleh pulang. Hmm. Hmm. 25 Ramadan, Tapi ya Ana sholat itu apa ya? Keluarga antum sama keluarga istri tetap jalin hubungan. tetap tetap jalin Eh, hubungan. Justru malah yang dekat itu ya keluarga. Keluarga dulu Oke, yang dekat. oke. Terus, terus. Ya, terus Ramadan anak pulang, 25 Ramadan pulang, 27, 28 sampai Lebaran. Nah, di H+1 Lebaran, waktu itu H+1 Lebaran, satu keluarga kumpul. Satu keluarga kumpul nih, untuk membahas bagaimana kelanjutannya. Iya. Semua Antum di situ itu posisi masih masih posisi masih formalitas atau udah mulai mau gitu waktu itu. posisi gini, Ana tuh oke-oke aja asalkan amanat Ana di Gontor selesai, tuntas. Oh, oke. Iya, iya, Kan ya. iya, iya, iya. Nah, setelah itu ketika ketika setelah Lebaran ya H+1 itu Ana dikumpulin satu keluarga tuh. Hmm. Dikumpulin satu keluarga, semua keluarga dari mulai kakak, adik, orang tua, semuanya untuk menyudutkan Ana untuk apa memerintahkan Ana untuk secepatnya, Oke. secepatnya. Ah, Posisi Ana itu menolak, menolak dalam arti begini, kok secepat ini? Kenapa emang oke. harus secepat ini? Kan Oke. Ana tuh punya tanggung jawab. Di Gontor tuh masih ada tanggungan. Belum lagi udah Syawal begini. Ana tuh udah mikirin sampai KMI udah pasti ngejadwalin Ana jadwal ngajar. Udah pasti begitu kan? Oke. Wah, pokoknya nggak enak lah. Udah mikirin tuh si Azhar nanti gimana cara ininya dia tuh nanti ngerubah data ngajarnya Ana nanti kayak gimana kalau Ana tiba-tiba ujung-ujung berhenti waktu itu. Tapi Oke. ada satu kalimat dari orang tua ketika Ana menyampaikan pendapat Ana begitu. Ada satu kalimat dari orang tua yang membuat luluh, luluh hati Ana. Oke, mungkin ini jalan Ana gitu ya. Jadi kalimatnya begini, kamu ngabdi di Gontor, dengan kamu berjuang juga di sini.
dalam arti di pondok ini sama-sama nilai pahalanya sama-sama mengabdi. Kan kalau kalau kita kan yang digontor itu kan dicekoki oleh perjuangan, lillahi ta'ala dan lain sebagainya begitu ya. Tanggung jawab itu harus diselesaikan. Nah, itu udah terpatri banget tuh di kepala anak tuh bahwa apapun yang ada di depan, pondok lah yang didahulukan kan begitu. Hmm. Apapun masalahnya pondok dahulu. Pondok harus dibantu, dibela dan diperjuangkan. Itu prinsip-prinsip itu di otak anak itu udah melekat gitu. Iya, iya. Nah, itu semuanya luluh ketika orang tua anak bilang, kamu digontor sama, di sini pun juga sama, sama-sama mengabdi, sama-sama berjuang, sama-sama mendapat pahala. Dari situ anak luluh. Tapi itu antum Ya udah. antum berarti itu pas awal tuh harus balik ke Gontor lagi ya? Atau masih ada Iya sisa dong, penghentian? iya dong. Oke, Udah oke. masuk ke tahun ke-7, legend. Oke, terus? Nah, waktu besoknya itu satu keluarga ke rumah istri. Hmm, Nah, di rumah istri disambut, ya, disambut hanya di di pondok yang 2 hektar di masa liburan ditinggali hanya 4 orang keluarga sama 2 ustadz waktu itu. Sepi banget. itu Tapi istri istri antum berapa saudara? 3, dia Tiga. sama adiknya 2. Hmm. Oh, berarti Nah, berarti pas pas ketika pertemuan itu belum pada nikah adiknya atau udah ada yang nikah? belum. Kan gini, istri Ana waktu itu baru 19 tahun. Adiknya baru Oh, 17 tahun. Adik paling bungsu cowok baru 9 tahun. oh, oke, oke, oke. Terus Gimana coba? tadi 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 yang terus ibunya istri antum udah meninggal ya atau masih ada pas Enggak, masih ada, masih ya ada. oke. Jadi yang Mm-mm. meninggal itu papahnya, kakek neneknya yang dari papahnya Oh itu. iya iya oke. Terus Jadi yang di keluarga itu tinggal tersisa 4 orang. Sepi. iya iya. Nah, sebelum berangkat itu anak istikharah dulu. Istikharah dalam arti kalau memang ini jangan Eh, orang jarang-jarang istikharah, sekali istikharah dapatnya yang gede begini. oke oke. Nah, minta petunjuk aja sebenarnya, minta petunjuk eh, baiknya tuh gimana sih gitu. Nah, pas pas satu keluarga kita, keluarga Ana ya, keluarga Ana ini apa main ke sini, ketika pertama kali Ana menginjakkan kaki di sini, itu hati itu tenang, tenang, damai gitu, nggak gusar, nggak kacau, nggak mikirin yang aneh-aneh nggak. Kan orang kalau mau dihadapkan dengan sesuatu masalah yang gede, dia kan gusar tuh, Hmm, gelisah harusnya kan. Ini hati tuh dibuat nyaman, tentram ketika pertama kali menginjakkan kaki di sini. Dan waktu itu Ana belum tahu istri Ana tuh yang kayak gimana, belum tahu. hmm, Nah, ketemulah tuh di rumah sini, baru ketemu sama istri Ana di situ. Satu kalimat doang dari ibu mertua tuh. Kamu siap berjuang? Itu kalimatnya tuh. Kamu siap berjuang? Ana jawab, siap. oh Udah, oke oke. Antum antum jawab siap tuh emang spontan atau gimana? kan udah di briefing sama keluarga bahwa argumen anak kan Oh kalah dari Hamin 1 itu. oh Dan iya hati anak luluh dengan yang orang tua bilang. oke. Masya Allah. Jadi Oke oke jadi oke jadi ketika datang pun anak sudah meneguhkan hati, tinggal tinggal nguatin doang. Nah, oke. ketika datang ke sini pun ternyata hati itu ternyata menyatu dengan alam di sini. Heeh. Terus, nah di posisi itu pas yang antum hati antum luluh itu apakah masih berhubungan dengan teman dekat antum atau gimana? Berhubungan dengan teman dekat yang maksudnya yang mana? Yang ya yang kata antum tadi legowo itu. Oh, udah jauh itu mah. Oh, oke. Udah tahu itu dari tahun kelima itu mah. Dari tahun kelima kita udah enggak, tahun ke-6 selesai, berarti kan ada space 1 tahun.
Oke, oh iya, jadi itu kondisi Hmm. pas emang udah antum free transfer gitu ya. Oh iya, Oke, udah free. Heeh. Makanya makanya nah waktu tahun ke-6 kan fokus gitu buat rumah sakit itu karena memang maaf ya proyek rumah sakit itu menjelimet, Iya ya, pusing. oke, Karena kan dari awal anak bangun PT, bikin ini segala macam ini vendor, wah banyaklah pengalamannya. iya ya, Alhamdulillah. oke oke. Sekarang tadi lanjutin yang itu. Nah, nah, setelah pertemuan itu karena ditanya kamu siap di sini berjuang bareng di sini siap. Hmm. Udah siap, udah selesai pamitan pulang. Nah, Ana nggak pulang ke rumah ya, tapi jalan-jalan dulu ke puncak gitu ya. Nah, Nah, orang pertama kali yang Ana kabari itu Zahid Mukhlis. oke. Dia posisi Karena lagi di mana dia posisi? posisi dia waktu itu kan masih liburan kan, tiga Iya. Syawal kan waktu itu kan, Oh, tiga oke. Syawal. Oke. Terus? Jadi orang orang pertama yang waktu itu orang pertama yang Ana hubungi itu Zahid. Ana bilang begini, karena Ana manggil dia bewok ya, wok gitu. Eh, eh, Wok kayaknya tahun depan Ana nggak lanjut jadi konter. Lah, kenapa ente? eh, Nanti deh anak kalau ya, Ana jelasin sedikit ya. Ana nanti mau nikah gini-gini. Loh, ente kok nggak kabar-kabar? Ya ini anak kabarin. Oh, oke, 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 oke. Pokoknya dia emot-emot nangis gitulah. Bewokan Ah, tapi nangis. Ini ah, kebayang ya bewok nangis. hmm, Nah, pokoknya orang pertama yang Ana hubungi Zahid. Terus emang prinsip Ana waktu itu yang ketemu teman Ana yang ngabdi, yang ketemu di Gontor nanti itu yang Ana ceritakan. Yang nggak ketemu nanti kalau sudah ketemu baru Ana ceritakan. Pokoknya Ana ceritain kalau misalkan tatap muka. Kalau lewat WA Ana terlalu ini hmm, apa ya, eh takut ada kesalahan atau apa gitu ya. Pokoknya hmm, Ana nggak mau menjelaskan secara digital gitu. Ana mau menjelaskan hmm. secara tatap muka aja. Oke, oke. Pokoknya siapapun yang ketemu sama anak dan kenapa alasan anak berhenti, anak akan ceritakan gitu. Nah, habis itu anak ke Gontor untuk ngurus-ngurus ijazah. Nah, sebelum itu anak ke Ustadz Masudi, hmm, kronologinya bagaimana, nah jelasin semuanya, Ustadz Masudi mendukung. Gitu. Artinya apa jalan anak ini bukan jalan yang bisa dikatakan bukan sembarangan, tapi anak nggak mau dibilang sembarangan. Hmm, Ya emang udah takdirnya begini lah, intinya begitu. Ya, anak ceritakan ke Ustadz Masudi bahwa anak tuh nanti di sini tuh ya megang kendali penuh gitu. hmm, hmm. Ya kan nggak ada lagi laki-laki yang gede di sini. Siapa? Oh, oke, oke. Nah, kan akhirnya Ustadz Masudi udah di ini apa? Langsung saja. Nah, waktu itu langsung dipanggil si Bram sebagai sekpimnya sama Aldi sebagai pengasuhan. Kan mungkin ditanyain ada ada disiplin apa enggak? Ya kan anak kan Ihsan Muti kan gitu ya ceritanya. Ah, 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 Nggak ada catatan apapun ya, paling catatanmu aja doang paling. ah. Udah beres semua beres alhamdulillah. Nah, sama Nah, sama jadi sama itu, Sekbim juga hmm, dipermudah, sama Sekbim juga dipermudah, ah. selesai Nah itu. itu, oke, itu berarti udahlah, oke makbul, oke pulang gitu ya. Hmm. Nah itu pulang tuh antum waktu waktu bulan apa tuh? Pas lagi pas lagi semester awal atau emang liburan Syawal, pulang ke rumah? Oh Syawal. Syawal. Mm-mm. Oh jadi masuk ke tahun ke Masuk tahun ke-7 di ya. bulan Syawal, ya kisaran tanggal 7 Syawal 8 Syawal lah pokoknya. Ana di sana 2 minggu lah, dua Oke. minggu di Gotar. Oke, jadi pas pas antum cerita ke Zahid tuh itu ya sebelum antum ke pondok ya, yang Belum ya, belum pulang ah, pulang dari rumah sini pertemuan, ah. Ana langsung ngechat Zahid, Oh oke 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 oke. Oh jadi antum pas tahun ketujuhnya langsung balik tuh. langsung balik. Oh, oke. Jadi oh Syawal ya, itu ya. Ana ngehubungin Zahid, terus Ana ngehubungin ini juga staf pembangunan kan. Kan tanggung jawab rumah sakit kan gede nih, nanti siapa yang nerusin gitu tuh. Banyak sebenarnya banyak yang apa ya, banyak yang bertanya-tanya gitu. Why?
sahal lift gitu ya, Hmm. keluar gitu tuh. Ya udah ceritain di staf pembangunan juga nak ceritain. Ya banyak yang nggak nyangka aja kok bisa seorang ente ini katanya. Banyak lah kalau teman-teman angkatan itu yang di sana banyak yang Ah, apa ya, banyak pasti yang oke di sisi lain ada yang kaget juga mungkin kaget, atau juga kaget plus ada yang sedih juga wah ente kenapa sih rujuk sekarang gitu ya mungkin ya. ya. Tapi lebih lebih banyak kan begini, lebih banyak kan kok bisa gitu loh. Kok bisa? Oh. Oh ya, oh iya, iya. Aduh, kalau inget-inget inget masa itu lucu deh, kayak Eh, Madon, Ocit, eh, kok bisa sih ente? Kok bisa sih ente? Gitu. oh, lo kok ente, Juga yang salah. kok ente bisa sih gitu kayak gitu Hmm. gitu. Ya kan, ya kan gini ya, ya antum tanya deh sama temen-temen angkatan yang ngabdi bareng di Gontor tuh, Ana tuh orangnya kayak gimana? Ya agak masau, terus kayak Mafi Muskilah gitu tuh. Hura-hura Santai, suka ya kan? santai Santai. gitu tuh. Kan dulu, Gimana ya sih? dulu kan kita sering ketemu juga kan, kalau antum tuh kayak apa ya, diam-diam gitu, Diem, santai gitu. santai. Kan kalau kalau yang lain kan, wah, apalagi pewok gitu kan, wah, sehan, Hmm. wah, gitu kan. Kalau antum tuh kayak Iya, ya santai. menikmati hidup aja Bang. Uh, uh, Santai. uh, uh. Ya gitu, kok bisa? Kok bisa? Kayak Bram Bram Bramantia itu juga, wih, ente kok soro Pak Kiai itu gimana So, cerita gitu. Dia kan juga gak tahu. Ana juga nggak tahu gimana ceritanya itu mah. Gimana? uh, Karena bingung juga. uh, Ya pokoknya lucu deh. Jadi bukan hmm, bukan sedih ya, tapi lebih kepada lucu aja. Jadi bahan hmm, lucu gitu ya. hmm. Iya, iya, Sampai teman-teman itu meragain ya. Kalau waktu itu kan Ana ngambil ijazah bareng sama Farhat, bareng sama Rosihudin juga tuh kan. uh. Apa meragain Ana sebagai ininya pimpinan pondoknya, nyerahin sahadah gitu, nyerahin ijazah di Sekpim, foto-foto bareng gitu tuh. Ada foto Oh, lucu. iya, iya, iya. Ayo yuk, ente ente kan nanti dipakai ini, coba-coba kayak ini, kayak laporan Kalau ke pimpinan pondok. soal pimpinan tuh Kaifa gitu ya. Salah seorang pimpinan. Aduh, aduh lucu, lucu Oke, kalau oke. inget-inget zamannya itu. Ah. Nah, habis itu, Juni ya, Ana lamaran tuh 10 Juni. 10 Juni Ana lamaran, 29 Juli Ana akad. Udah, 29 Juli Ana akad, besoknya hari Jumat udah jadi imam dan khotib sholat Jumat di pesantren. Oh, Nggak honeymoon, nggak apa, udah langsung ngurusin pesantren. oh gitu. Hmm. Jadi berarti ya oke lah. Ya berarti Jadi selesai selesai pulang. Oh kalau kalau pulangnya berarti Juni ya, berarti sekitaran Juni ya. Pulang ke rumah ya ini Juni, Juni, bener Juni Juni. ya. Oh gitu. Berarti kan ya apa ya dari jadi pas antum Juni Juli langsung langsung apa langsung pas Julinya kan langsung langsung mengemban Akad. amanah gitu ya mengemban Iya. amanah. Nah Hmm. itu pasti kan perasaannya gimana ya. Nah gitu ya. Jadi mungkin Ya benar. perasaannya apakah kaget tuh ya anak gitu kaget kaget atau apakah kayak santuy-santuy aja kayak antum biasa gitu atau atau masa fakot lah jalani aja gitu gitu ya tapi nanti Eh, eh, tapi nanti nanti saat ini kita kan waktunya habis jadi nanti kita off hmm. dulu ini nanti anak kasih Oke, link baru oke oke, siap, siap. oke sekarang ya ini anak Oke, nanti habis ini kan kita kita selesai dulu ini Zoom nanti anak nunggu nunggu apa nunggu selesai ngeconvertnya nanti anak kirimin lagi link ke WA antum. oke, siap. Oke ya sekarang saat Afwan.